Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah dari jurusan Okupasi Terapi. Kali ini akan membahas mengenai pemeriksaan ROM Lower Extremity atau ekstremitas bawah. Sebelum kita membahas mengenai pemeriksaan ROM Lower Extremity, saya akan membahas pengertian ROM terlebih dahulu. ROM atau range of motion adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengukur gerakan sendi pada tubuh. Pemeriksaan ROM ini berfungsi sebagai langkah awal untuk menentukan intervensi selanjutnya. Pemeriksaan ROM terdiri dari dua gerakan, yaitu gerakan pasif yang dilakukan oleh pemeriksa atau terapis dan gerakan aktif yang dilakukan oleh pasien itu sendiri. Pemeriksaan ROM biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti perawat, fisioterapis, terapis okupasi, dan tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan ROM lower extremity terdiri dari beberapa gerakan. Ada gerakan hip yang menghasilkan gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan sebagainya. Ada gerakan knee yang menghasilkan gerakan fleksi, ekstensi. Ada juga gerakan ankle yang menghasilkan gerakan plantar, dorsal, inversi, dan eversi. Dan ada juga gerakan palans kaki yang menghasilkan gerakan fleksi, ekstensi, dan abduksi jari. Berdasarkan lokasinya, gerakan palans dibagi menjadi dua, yaitu gerakan MTP atau metacarpophalangeal dan IP atau interphalangeal. Pada pemeriksaan ROM lower extremity, alat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Pertama, goniometer gross motor, yang berguna untuk mengukur pergerakan sendi yang melakukan gerakan motorik kasar, seperti gerakan pada hip, gerakan pada knee, dan gerakan pada ankle. Dan yang kedua ada goniometer fine motor, yang berguna untuk mengukur pergerakan sendi yang melakukan gerakan motorik halus, seperti pada jari-jari kaki. Pemeriksaan fleksi hip. Pada pergerakan ini, pusat pergerakan atau aksisnya berada di trochanter mayor. Gerakan ini memiliki limit of motion atau batas gerakan sebesar 120 derajat. Posisi pengukuran ROM pada pasien memiliki dua metode, yaitu posisi pasien tidur terlentang bila kekuatan ototnya 3-5 dan posisi pasien tidur menyamping atau side lying bila kekuatan ototnya hanya 1-2. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pemeriksaan fleksi hip pada kekuatan otot 2. Alat yang diperlukan adalah goniometer gross motor. Langkah pertama, kita palpasi trochanter mayor untuk menemukan aksisnya. Kemudian, letakkan goniometer di trochanter mayor sebagai aksisnya. Selanjutnya, angkat kaki pasien dan arahkan pasien untuk melakukan gerakan fleksi hip. Hasil pemeriksaan ROM yang saya temukan pada pasien adalah sebesar 75 derajat. Selanjutnya pemeriksaan fleksi hip pada kekuatan otot 2 di kaki sebelah kanan. Langkahnya dilakukan seperti pada kaki sebelah kiri, yaitu pertama-tama kita palpasi trochanter mayor, kemudian letakkan goniometer di aksisnya, kemudian kita angkat kaki pasien, dan arahkan pasien untuk melakukan fleksi hip. Hasil pemeriksaan ROM yang saya temukan adalah sebesar 75 derajat. Hasil pemeriksaan pengukuran yang saya peroleh yaitu pada sebelah kiri sebesar 75 derajat dan sebelah kanan juga sebesar 75 derajat. Selanjutnya, pemeriksaan fleksi grip 2 MTP.
Pada pergerakan ini, aksisnya berada di proksimal ibu jari kaki. Gerakan ini memiliki limit of motion sebesar 45 derajat. Posisi pengukuran ROM pada pasien yaitu pasien dalam keadaan duduk untuk kekuatan otot 3 sampai dengan 5. Kali ini saya akan memberikan tutorial pemeriksaan fleksi grip 2 MTP pada kekuatan otot 4. Alat yang diperlukan adalah goniometer fine motor. Pertama-tama, kita palpasi proksimal ibu jari untuk menemukan aksisnya. Selanjutnya, letakkan goniometer fine motor di aksis yang telah dipalpasi tadi. Lalu, beri stabilisasi pada metatarsal pasien, lalu berikan tahanan minimal pada jempol pasien dan arahkan pasien untuk melakukan fleksi grip 2. Hasil pemeriksaan ROM-nya 45 derajat. Selanjutnya pemeriksaan fleksi grip 2 MTP pada kaki sebelah kiri. Langkah-langkahnya dilakukan seperti pada pemeriksaan sebelah kanan. Pertama-tama kita palpasi bagian proksimal ibu jari, kemudian letakkan goniometer, lalu kita beri stabilisasi pada bagian metatarsal, lalu kita beri resistensi minimal pada jempol pasien, lalu arahkan pasien untuk melakukan fleksi grip thumb. Hasil pemeriksaan ROM pada pasien juga sebesar 45 derajat. Hasil pemeriksaan ROM yang saya temukan yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama sebesar 45 derajat.